Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi siang jam 1:17 terjadi lagi gempa 6,2 SR di Jember. Kemudian tadi jam 16:15 di Bantul, Imogiri, angin ribut, banjir bandang dan sebagainya. Ini semua adalah menandakan bahwa kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi ini hanyalah akan binasa, fana. Yang abadi cuma Allah Subhanahu wa taala. Selama ini banyak manusia yang meninggalkan Tuhannya, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengejar kehidupan dunia. Baru Allah kemudian beritahukan kepada mereka dengan pemberitahuan alam yang nyata. Ayat ini ada pertama qauliyah, ayat yang disampaikan oleh Allah dalam wujud perkataan. Contoh tadi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka terhadap nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan. Kita kadang-kadang merasa sombong bahwa apa yang ada pada diri kita adalah karena kehebatan dan karena kekuatan kita. Kita semua hanyalah pemberian Allah semata. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk mewujudkan semua itu kecuali karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kadang manusia tidak mudah diingatkan dengan ayat qauliyah. Maka Allah ingatkan dengan ayat qauniyah. Apa yang terjadi di alam ini, peristiwa apa yang terjadi, mengingatkan kita dan juga menyadarkan kita agar kita benar-benar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menuhankan dunia. Nah, ini dunia orang abadi, setidak abadi kita. Kita ini diberi waktu oleh Allah cuma sebentar. Pol-poli 70 tahun. Wong kene gelek 70 tahun mengkali sithik. Paling-paling kita antara 60 sampai 70 itu rata-rata usia di antara kita. Bahkan banyak kurang daripada itu. Nah, kita semua disuruh menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah, entah dekat atau masih lama. Tetapi manusia sering menunda-nunda untuk menjadi lebih baik. Alasannya penting ini, kepentingan itu dan sebagainya. Tadi diingatkan dalam surah Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Apa belum tiba saatnya? Apa urung teka titi wancine? Kanggone wong-wong sing ngaku beriman kepada Allah itu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk segera bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan ayat-ayat yang diturunkan. Apa dadak kudu kon ngenteni peristiwa alam yang dahsyat? Apa dadak ngenteni banjir sih? Apa dadak arep ngenteni lara nemen sih? Apa dadak ngenteni gempa bumi sih? Tentunya kita kalau mengatakan beriman kepada Allah, ora sah ngenteni ayat kauniyah, kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika orang sudah diingatkan dengan ayat kauniyah itu sudah rodon dablek. Bahkan jika juga dengan ayat-ayat kauniyah, sekian banyak peristiwa dalam sebulan ini, gentenan, banjir, kobongan, gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi. Ya jeh ora sadar-sadar. Seokeh maksiat, seokeh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan datangkan musibah yang lebih besar. Tadi di televisi dibahas tentang adanya bahaya sesar telomoyo. Mudeng ora? Ora mudeng. Nah, adanya sesar telomoyo. Nah, telo itu berarti bohong. Ya toh? Ada kan orang mudeng. Tadi mudengnya karo wong sing duwe ilmu. Ternyata dicek oleh BMKG, apa BMKG apa? Badan Meteorologi terus ini apa? Nah, pokoknya sono kuwi. Ternyata ada bahaya tidak pernah kita pikirkan. Ternyata di bawah rawa pening itu ada namanya sesar telomoyo. Rawa pening itu di Bawen, Untang. Ada sesar patahan bumi namanya telomoyo. Itu zaman Belanda sudah mengorbankan banyak nyawa. Iki wis warning. Udah warning. Ada namanya peringatan bahwa sudah sangat membahayakan. Tinggal menunggu saat. Kalau sampai sesar telomoyo ini patah, terjadilah goncangan gempa yang dahsyat akan menimbulkan tsunami. Para tsunami laut, tsunami, namanya rowo, tsunami rowo, rawa pening. Itu nak nganti beludang sing cedakan Solo Tigo. Nah, dulu ada waduk namanya Situ Gintung. Ingat enggak? Nah, tahun sekian itu Situ Gintung itu jebol. Nah, cuma waduk sekian itu bisa mengorbankan 200 lebih nyawa. Nah, rawa pening sak menembane kan nganti ditumplak bleng. Dengan sesar telomoyo itu, apa yang akan terjadi? Nah, dene kon padha tobat. Kon padha nyedak karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingatkan banyak sekarang itu orang mengeluarkan ilmunya masing-masing. Ada ahli astronomi, ya, ahli perbintangan, planetarium dan sebagainya, itu menghitung dengan falak. Kalau kita punya ilmu falak, hitung ada bulatan, dihitung diputar begini ini. Nah, pada tanggal 23 Januari 2023 itu ada namanya kesejajaran antara planet. Nah, padahal planet itu ketika sejajar itu menimbulkan namanya daya gravitasi yang sangat besar. Ini ilmu nih. Jadi ketika semua itu berdekatan, itu menimbulkan gravitasi yang sangat kuat. Nah, padahal bumi, gitu kan, itu AC wis mulai rada dol, aus, mongkari pedote tok. Ya, padahal bumi itu kecil. Kita sedang diingatkan oleh Allah.
bahwa langit itu yang di atas kita itu luwih gede apa bumi sing luwih gede dhewe? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. A antum asyaddu khalqan. Apa artinya? Ada yang tahu artinya? Apa artinya? Terus pokoknya ngono wae. Jadi Allah itu ngatain kita antum asyaddu khalqan. Kita ini sering sombong. Jane ramu dengo apa-apa nang ada itu sering melawan Allah. Menentang Allah. Sehingga tidak mau patuh tunduk kepada Allah. Allah katakan, a antum asyaddu khalqan. Apakah kiranya kamu tuh yang lebih susah penciptaannya dan kamu tuh yang paling hebat penciptaannya, orang nek makhluk sing luwih hebat timbang awakmu? Atau langit yang lebih berat menciptakannya? Langit ini ngono ning matahari. Matahari itu tunduk patuh kepada Allah, wayang jedul mesti jedul. Mislap mesti mislap. Manut beda karo awake dhewe. Kon jedul randang-dang jedul. Kon mislap malah balelo. Gitu. Ini ada bulan. Belum lagi di atas bumi ini ada namanya ada planet. Bumi Mars. Mars itu punya kekuatan, punya volume gedene luwih gede daripada bumi itu 96 kali gedene bumi. Bayangkan. Berarti nek bumi mau keceblokan Mars. Kita kan cuma mikirin kan, mau mikirin bumi iki goyangane ngene, nek banjir ngono-ngono. Urung tau bayang kita nek ngantek bumi keceblokan Mars. Iya kira-kira. Entah. Kita nggak pernah mikir itu. Bumi itu mung cilik. Nah, nek keceblokan Mars wis ilang. Masih ada lagi namanya Jupiter. Yang gedene 318 kali gedene bumi. Nek nyeblok. Nah, lah itu baru tarik menariknya, gravitasi kekuatannya itu. Itu kalau sampai terjadi namanya tarik menarik, di mana intering bumi itu rakwat nahan. Wong nek tarik tambang itu, sing gede sing menang apa sing cilik sing menang? Nah, itu sing kuat. Oke, cilik itu tetap kayak cilik kan bebute kemu sithik. Pak Agus musuh Pak Tobing tarik tambang menang Pak Tobing. Menang jungkel misalnya gitu. Gitu. Volumenya beda. Nek tarik tambang itu mbok wong ora kuat, kon ngajek-jejek gandoli ora ambil. Tapi nek cilik itu tetap kalah enteng, volumenya kalah. Nah, ketika volumenya Jupiter nanti itu sejajar dengan Mars terus planet yang lain itu jajar kabeh. Itu yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan kalau nanti sesar Megatras, Telomoyo, dan juga sesar-sesar di Garut, kemudian di Pacitan, dan juga sampai di Banyuwangi itu pedot bareng wis. Itu pedot bareng itu. Biyen pedot neng Aceh tok wae korbane semono ki. Nganti pedot bareng. Maka simulasinya Dwi Korita medeng seperti Dwi Korita itu. Ketua Kepala BMKG Dwi Korita. Nah, itu gaya simulasi dengan ilmu juga komputerisasi. Guna sampai pedot jeglek bareng tuwes gitu. Pasaran kira-kira nalikane Mas Boyman ngeblekne balok kon dhuwur bleng wae mejite melu obah. Ya. Buang melu obah. Rasane kepedot bumi itu duak bareng. Itu iso tsunami 57 meter. Makanya
dari segi namanya ilmiah. Ilmiah gitu jenenge, kita itu punya hukum akal 3. Ada namanya wajib akli. Kemudian ada namanya jaiz akli. Ada namanya mustahil akli. Itu bukan klinik, tapi ini sudah dibahas dalam ilmu akidah. Awake itu wajib percaya, nek ora percaya dosa. Nek 5 tambah 5 selame itu salah. Mustahil itu. Ya ora? Nah, 5 tambah 5 wajib 10, itu namanya wajib akal. Wakale sapa ngayal, 5 tambah 5 ya selame. Wis ngayal berarti wong bodoh. Jadi ketika orang bicara 5 ditambah 5 menjadi 10 itu wajib. Wajib meyakini akal itu akan jadi 10. Gitu. Kemudian berikutnya mustahil kebalikannya. Jadi kalau 5 ping 5 itu selawe wajib. 5 ping 5 6 likur itu mustahil. Kita wajib mengingkari. Nah, orang mengingkari berarti kita ini tidak beriman. Nah, si fulan dipotong lehernya itu wajib mati. Namanya putus leher ini mesti wajib mati. Orang mati. Nah, ada apa ini? Nah, baru kalau yang digitukan itu orang soleh, itu namanya adalah maunah. Yang digitukan adalah wali, namanya karomah. Kalau nabi namanya mukjizat. Namanya qari'atul adah. Berselisih dengan kebiasaan terjadi. Jenenge wong diketok dadi loro. Itu mesti mati. Tapi nek cacing ora. Ya, cacing ora mati. Karena dia hermafrodit. Saya satu makhluk punya 2 kelamin dan bisa memisahkan diri. Sel itu misah. Awake dhewe potong sikil mungkin iso urip. Potong tangan iso urip. Tapi nek dipotong bagian tubuh jadi 2, itu sing urip mau Joko Sembung to. Si buta dari gua hantu. Kan film ya kan. Film itu. Nah, makanya kita wajib adalah namanya jaiz itu kemungkinan. Kemungkinan. Nah, ketika dihitung dengan ilmu matematika, dihitung dengan ilmu yaitu astronomi. Ketika tanggal 23 Januari nanti ada kesejajaran planet itu dikhawatirkan bisa kemungkinan terjadi tarik menarik yang bisa menyulut patahan-patahan. Gini loh, beban kan saya apa? Ini truk momot pasir, mundur ke pasir, orang tahu berhasil tekan buri kono. Kenapa? Karena pas udan, blesek, ambles. Nah makanya besok ngirim pasir diharapkan pas garing. Nah, pas garing itu angka prediksi kita pas garing itu orang ambles. Kan gitu. Nah ternyata orang garing-garing. Terjadilah namanya kemudian pemblesekan namanya. Akhirnya mobilnya iso maju jenenge basa Inggrisnya basa Thailandnya keplentong. Plentong. Nah, sama tadi itu di tanggal 23 nanti itu dikhawatirkan akan menimbulkan sebagaimana yang sudah dibaca oleh ahli astronomi pada masa gempa di Aceh. Cuma orang diberitakan. Ada yang katakan terlambat. Kenapa? Karena namanya nyun sewu, kita ini memperkirakan gini loh. Dokter kadang-kadang punya namanya HPL wong arep babaran. HPL hari perkiraan lahir. Nah, si fulana hamil HPL itu tanggal 17 Desember hari Sabtu. Ternyata tanggal 15 wis metu. Ngopo? Sale bae selak pengen neruh Pae. Njero kademen pengen metu sumu. Ini bang omongan awake dhewe itu loh. Bisa jadi mundur. Oh, ki HPL kok ora medun ora metu.
metu. Kok ngene sange diduleki ya ora gelem metu. Ora metu-metu ngopo? Go dokter ya dicek ora metu. Orang buka-buka. Ternyata dicek lagi. Wah. Ternyata ketubane wis pecah. Ternyata pinggul ibunya sempit. Jadi ra iso ngeden, gaduk natap cagak. Akhirnya kudu dioperasi. Gitu. Itu namanya itu mujais akli, kemungkinan. Nah, meskipun kemungkinan ada itu ya perlu hati-hati. Karena kita menghadapi kenyataan seperti itu, yang paling apik apa? Wis nyedak karo Gusti Allah. Ini kita mendekati kesejajaran planet itu. Luwih apik akeh ngibadah. Tahun iki akeh ngibadahe, akeh sholawate, akeh istighfare, akeh sedekahe. Kok ternyata orang ngopo-opo? Alhamdulillah. Benar. Kita itu bawa payung sebelum hujan. Kok orang udan? Ya ora apa-apa, ora rugi. Ngoten. Nek udan wis antisipasi. Kena banyu ora akeh. Gitu loh. Sekali lagi ini ilmiah loh ya, buat ora klenik loh ya. Ini dukune metu anyar ning Indonesia nang sono. Ini ilmiah, pendekatan ilmiah. Nah, maka dari kacamata itu semua kehendak Allah. Dan tidak ada yang mempercepat datangnya musibah kecuali maksiat. Nah, saiki maksiat ora karu-karuan. Atau bengi bar nyekel wong selingkuh. Nyekel RT-ne kuwi. Wih. Iya toh. Sejak masjid selingkuh. Ada masjid sansaya itu. Nah ini loh. Kok ya ora iso ambil pelajaran. Kaya ngene situasi dunia kok ya ora sadar-sadar si arepe tumindak sing ora bener wae iki jane nyat apa ora ngerti, apa nyat tidak peduli. Nah, ketika orang sudah tidak ada lagi kepedulian, tidak ada lagi namanya kesadaran sama sekali, ketika memuncak, yalah, bisa jadi Allah datangkan kehendaknya. Allah itu semerita kaya ngopo, nek wong do tobat apa ditahan sampai dina kiamat masih bisa. Wong kuasanya Allah. Ya toh. Adin dipit motor itu wis nanti welek ini Pak Supri itu tekan endi-endi. Mancing dengan dungombo ya ngene. Atau iki ya pit iki tekan kono Dik. Tekan. Penting pancal mobil gitu. Pit elek yang ngono ki nek Allah kehendaki aja urip bae. Rono mancing, rono nantani wesi dan sebagainya. Pancal breng wis. Nah, gitu. Oh, sungi wesi sakmono kuat. Coba pit motor anyar saiki sungi wesi. Mane-mane remen ceklek kabeh malah. Bahane beda gitu. Nah, kalau Allah mengendaki sesuatu itu meskipun buatannya menungso itu ya iso ngawet. Ya toh? Jadi Allah mengendaki mau bar tuku ya mogok kobonge pirang-pirang. Pajero. Kan mobil larang gitu. Malah rime malah resom balik. Direm resom balik malah akhirnya ya bedeng gaspol rem banter ya. Malah koprol. Itu berapa banyak? Ini mobil Daihatsu bian terus rime mbuh. Ya cek jalan gitu. Sing jenenge saya dulu punya mobil kuning gitu. Nah. Itu. Ijot 1000 itu. Munggah nang Ngawi tekan dhuwur kuat. Liyane doprok ning ngesor. Kuwi jare menang lawase. Sebagainya. Itu kan kehendak Allah semua. Apapun terjadi karena kehendak Allah. Nah ini monggo. Allah mengarep rekreasi ra entuk orang ngono. Ana mendung aja rono. Itu kan nasihat. Beda dengan niki cemblir. Manuke nang kono aja rono lho ya. Beda. Itu namanya tiang tatoyur. Ora ilmiah. Ini geblake mbokmu lho iki, aja dolan yang Boyolali lho ya. Mbok mbiyen matine nang Boyolali. Itu tatoyur. Itu namanya klenik.
Nek jelas ana mendung, ana ilmune, ana perakiraane, ana catatan-catatan ilmiahe, itu kita jadikan sebagai namanya mustahil apa jawasul akli, kemungkinan akal akan terjadi. Nah, kata Mas Habib, mendung tak berarti akan turun hujan. Mungkin ana tanda. Neng ora neng mendung, ora neng awan, iso-iso udan ya iso. Namanya udanul keteu. Udan keteu bisa jadi wong kuasa Allah. Nah, tadi pas neng Bia Cukai ada zamanannya Pak Kiryono. Sampeyan mau apa? Layat Pak Sukidi. Loh, Pak Sukidi apa? Sedo. Wong wingi jek nyapu. Nah, jek nyapu. Jadi Pak Kiryono itu ketemu masih nyapu, pas jalan-jalan pagi saya nyapu. Terus dek malam minggu ngene iku tanggane nek lamaran. Ditugasi kon nampa lamaran. Ketoke kakasran papiye, watuk sesek gonyang CIH wis bablas. Nah, lho, cara tau lara. Iso mati lho. Iki lho. Aja kemaki. Nyatane sing lara-lara malah mati-mati gitu. Sing lara-lara malah mati. Kita tuh punya siapa? Punya Allah gitu. Makanya monggo. Zaman sudah seperti ini, peringatan-peringatan ilmiah, warning-warning ilmiah sudah begitu banyak ditampakkan dan terwujud semuanya. Juga memang secara alamiah juga memang dunia sudah tua. Secara ruhiyah Nabi pun juga mengatakan, sayati zamanun ala ummati. Arab teko satu ketika, satu masa di tengah umatku ini orang itu sudah tidak peduli lagi dengan apapun. Tapi apa? Yuhibbuna khamsa wa yansawna khamsa. Akan datang kelak di satu masa umatku itu mereka mencintai 5 perkara yang enggak penting, yang enggak abadi. Pentingnya ya sepenting orang piro itu loh, orang abadi. Melupakan yang 5 yang sangat penting yang akan menjadi pangkal keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Apa itu yang pertama? Yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Wong do menyenangi kehidupan. Pengennya urip itu indah. Maka mau mencari keindahan, nututi apa sing dadi karepe urip. Mereka mencintai kehidupan. Urip ya kudu urup jadi ngono. Padahal urip itu nggih manfaat, gawe kemanfaatan. Khairukum anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik kamu dalam hidup ini bukan orang yang paling banyak dolane. Paling akeh ngerti kono kene. Neng apa sing paling akeh manfaatine wong liya ngene lho. Ada iki contohnya gini. Sahabatnya seorang pengen yang Turki. Ana ngrasa pengen yang Turki. Awan dijak gratis itu mangkat terakhir. Kan, berarti kan pengen. Umpama ya, umpama dijak gratis gelem mangkat ora? Umpama takjak yang Thailand, mangkat ora? Umpama saiki tak ajak. Umpama iki mau tak ajak. Nah, kita ikut para ulama. Sampai ada seseorang itu yang menggagalkan berangkat hajinya gara-gara menolong saudaranya. Ternyata diganti oleh Allah dengan sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga. Orang mau mangkat siji netok ning iso mangkat sak keluarga. Itu janji Allah. Yang ujian tadi itu. Menungsa itu pengennya mati urip itu senang-senang. Pengen kae, pengen ngene, pengen ngono kaya ngene kae, kaya amale kae dan sebagainya. Lupa gitu loh. Kita tuh akan mati.
Mung seneng-seneng dunya tok kekalingan mati. Padahal kita ini hidup itu untuk apa? Untuk manfaat. Maka sebaik-baik kamu tuh orang paling banyak manfaat pada manusia. Daripada mung tok nggih dolan mau mati diri sendiri itu ya kalau lah sudonan dolanmu sak poine lah gitu loh. Contoh ini. Ini kan sudah akhir tahun loh. Halo. Biasanya jenengan senengannya kan Mila ya. Mila, Eva, Rosa itu. Maksudnya apa? Mila itu mangpen yang Mila neng villa kono tang mangu dolan-dolan akhir tahun. Itu jenenge Mila. Eka yang Surabaya. Mila Banyuwangi. Rosa itu nyanyi. Ya toh? Rosa itu nyanyi. Yo akhir tahun nyanyi. Bakar pite. Bakar pelem. Oyo. Macam tau wong tengah itu. Cobalah tahun ini gitu. Biayamu sing ngono kuwi kamu tahan untuk beramal soleh saja. Apa? Ya iki kan yo akeh. Butuh pring akeh. Halo. Pring iki sakmono jebule yo ora cukup 150. Ya toh. Makanya tahun ini bismillah ora sah dolan sih, ora sah nyanti-nyanti sih. Timbang kok nggih dolan, masjid musuh nek poso kan kudune wis dadi. Ya toh. Besok pilih tarawih nang dalan apa nang masjid? Nah, iki kan duitnya kan wis meh entek. Peringe cek kurang. Oke, semene ya wis entek. Nah, sing ngragati ya wis meh entek. Tahun ini timbang tok nggih dolan yang Eka yang Surabaya, Mila yang Taman Mangu, Rosa itu menyanyi ya ngono kuwi. Alah wis lerana sik tahun iki bismillahirrahmanirrahim aku ora arep dolan, aku ora arep nyang rono wis bismillah tak kene Pak Larno ben ketuku semen. Kira-kira nek aku rekreasi sak omah ki entek 5 juta. Nah ada yang lucu, nek kreasi mani 5 juta, tapi nek sedekah mau 500. Halo, nek rekreasi mani 5 juta, tapi nek sedekah 500. Yo Bismillah. Nek mungkin kira-kira akhir tahun kira rekreasi 5 juta sak omahmu, tahan plek wes kira 1 bulan nyo 5 juta khusus tahun ini aku ora lunga. Nek ora neng apa-apa, alhamdulillah. Nek neng apa-apa, alhamdulillah. Wis sedekah. Gitu loh. Oke. Oke ora mung gunung nggih urip tok. Bahkan itulah yang besok dibawa mati. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Bondo dunya anak kesenengku mung ning dunya mung hanya perhiasan saja. Enggak ada yang abadi. Sing digo mati, sing di ngamal saleh. Ngono lho. Siap? Siap? Ora sah dolan. Ora sah mila. Ustaz kaya reti-reti wae nang ngene-ngene. Aku ora meden-medeni ya ora. Kabeh cuma mengingatkan bahwa kita tuh kondisi seperti ini kan ya ora patut nek dolan. Ya toh, kono gempa bumi, ono banjir. Masjidmu ya kaya ngene glagrak orang dadi-dadi ngene. Udune timbang dolan mending nggih. Halo. Ini logikane cocok apa ora logikane iki? Logikane matuk ora? Matuk. Wong sepisan lho. Ngomong tahun niki ya. Saya cuma nek gak gempa ya tangan lunga wis nyang ndi no, nyang Thailand apa nyang Inggris perlu nyang ngene Kanada sisan ngono. Oke. Siap? Siap. Loh. Siap. Siap. Gitu. Nah, kita mikir. Nah, ngene lho, nek ngadegi nganti kok ya ternyata wis dikunai kok ya mati. Megatrust itu kan jabikan lho. Aja mung kula jan mung mikir, megatrust itu mung tsunami to. Lah kene ora kena obah. Ya, horeke kaya ngomong ra mudeng awake dhewe. 9,8 SR itu goncangannya ngeri. Elingan mboten tahun 94.
2004. Hari Jumat kula pas khotbah, tiba-tiba gempa bumi. Kula iki ra mudeng, soalnya nyat mimbar iki wis goyang sarunge. Oh tiba-tiba kok mlayu metu kabeh, aku khotbah dhewe. Ora ana wong. Nah, metu kabeh, jebul apa? Aku tak sadar, krengket. Aku cek nang kene nang bareng ngene Pak Jupri ngono kuwi. Astagfirullahaladzim, jebule iki mangane gempa. Aku ora mudeng kenapa? Karena memang gempa member itu seorang tingginya ngene-ngene terus itu. Jadi orang gagas itu. Nah, maka gempa itu udah melayu kabeh. Kemudian neng luwes sami luwes iki ana wong dodol tengleng. Lali disampar karo wong sing manik itu. Nah, ora ketiban apa malah ketiban tengleng. Tengleng mungah-mungah kuwi masalahnya kok piye. Nah, mungah. Itu satu contoh, itu baru kecil dulu itu. Nah, pamono itu kan sing jenenge sejelek kejadiannya kita harus mati saat itu kan wis alhamdulillah wis sedekah wis berinfak wis amal saleh gitu. Jadi jangan hanya nyoki buna khamsan mung seneng kesenengan dunya mengurusi sebagian yang urip ora kelingane urip iki bare mati. Sing digo mati iki dudu kesenengan yang urip nek digo mati itu amal-amal yang bernilai besok dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoke lumane Desember iki jagung wae. Jagung mangkato. Sih berbuat baik. Pengajian mangkato. Wis bangsa nyang pantai, bangsa nyang gunung, Mila, Eva, Rosa mau wis. Praise. Pit-pitan ora apa-apa. Mana ora apa-apa. Mana pitan ora masalah. Sing penting aja neko-neko sik basa sing ngono-ngono kae sik tinggal. Banyak kita berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua, apa kata Rasulullah? Yuhibbunal qusur wa yansonal kubur. Wong sing deleng-eling membangun istana semegah istananya Raja Sulaiman. Pengen istana sing megah, bangunan sing mewah, mepet, sawah ora apa-apa. Tapi lupa kita bahwa kita tuh besok mau ngarepe dadi penghuni kubur. Aku nyawang kuburane wong 22 kae iki. Ngono. Ya wis mung kaya ngono kuwi. Kuburane tak ingok ya mung lobang. Ya to. Enak sing metu banyune barang, nemu barang malah. Nah, biyen kasur empuk. Nah, dari kamar yang indah. Nah, kasur apa ini? Empuk nilam putih. Nah, ini pergi sendirian dikubur neng jero lemah wis coba elingan. Nah, aja mung mikir-mikir ke kesenangan uripe pengen kita menawa duwe istana sing mewah. Iki zaman wis bubrah. Tapi juga mikirno soal iki nek wis umur-umur semono iki kuburane sedah. Nek mati ki umur swidak tekan 70, saiki umur 70, kurang-kurang dina kas. Halo. Ora mudeng. Ah, aku jek umur 50 aja suwe. Ya nek umurmu tekan 70, ana 50 koma 3 jam. Ah coba. Ya ta wong jenenge Pak Sukidi nyapu wae esuk bengi mati. Ya. Ngene iki lho jangan lupa kita. Jangan memikirkan kita pengen duwe gedung mencakar pohon mangga, cakar langit bosone gitu. Tapi kita memikirkan, yuk kita mikir-mikir, ki 10 tahun ke depan itu apa sing tak lakoni, nyatane omah gede, kuburane ya kaya ngono kuwi. Bedane apa kuburan yang sugih wong melarat itu? Padha to ngujure ngalor. Uruke enak ora sing uruke emas. Nah, sing ngeterke mobil jenazah apa Pajero? Aku rong tau tumon wong sugih mati, itu juragan batik mati pocongane batik, kemudian lungguh jajar supir rong tau. Takono sing di Pajero lho, Pak Arif, kan jenengan tuh sedo, sampean tuh dipocong jajar supir padahal lagi jero terbelok. Mobilnya paling-paling ya mandiri.
Haji mandiri. Diadai kotak ning mburi, adai banduso. Itulah. Biyen rodane papat saya rodane dadi 8. Lah semikul wong papat. Malah punjul wong awake gede adine wong masa wong dadi wong 6 barang itu. Ya. Inilah kenyataan yang kita akan hadapi itu. Sebul awake dhewe niki omah ditinggal. Ya. Saya itu pernah takziah, wah jan omahe gede pian. Tenan. Ya Allah. Ono wong kuwase, ono taman gede. Umure 48 tok mati. Covid kemarin itu. Ya Allah. Masuki kaya ngono. Nang kampung wis gede kenapa? Persebuah perumahan. Perumahan elit itu. Itu ngede sak malah elit dhewe lha piye? Liyane omah elit itu ukurane kira-kira ya 250 meter dadi siji, itu 1000 meter dadi siji. Ono tamane, mobile wae garasine ora mung 3 meter tok ora. Eta garasine mobile itu buka jajar mobil sing mewah-mewah itu. Sebule ya mati. Tapi orangnya soleh, amalnya sokeh, mending alhamdulillah lah. Kalau Allah ampuni dan ya diberkahi oleh Allah. Nah, wae orang diamal, nanti kesolehan, apa yang kita bawa? Berikutnya, yuhibbunal mala wayan sauna sodakota. Wong do seneng bondo. Kalau bondo seneng ngepol. Neng ora kelingan sedekah. Ora kelingan zakat. Ora kelingan infak. Bondone mung diitung-itung saja. Ini. Padahal wong sing nyimpen bondo dibahil ngomong arepe dadi korun yang dilaknat oleh Allah. Ini kenyataannya. Jadi orang akan kehilangan betul-betul semua yang dimilikinya. Kenapa? Ditarik kembali oleh Allah. Jangan sampai orang itu cita, boleh seneng bondo tuh entuk, nang aja lali hak-hake bondo. Kamu suka dunia silakan, tapi carilah dari tempat yang halal, dengan cara yang halal. Bila sudah kau dapatkan, jangan lupa haknya harta. Dan jika tersisa, jangan sampai kau gunakan untuk menentang Allah. Terus bondo turah, malah tinggi maksiat. Bondo turah malah ngombe narkoba, lucu tuh malah. Udene ngombe sirup apa-apa. Narkoba rasanya kaya ngopo. Nah, wong enes bingung, ora mudeng pituduh. Bondo keh malah tinggi narkoba. Tuh na'udzubillah min dzalik. Nah, nomor 4. Apa yang dicintai manusia? Mereka namanya mencintai, gitu kan. Disebut namanya mencintai karena yuhibbunal. Namanya apa kuwi nek lupa saya ini yang berempat ini. Tadi istana sudah, lupa dengan kubur. Kemudian mencintai hidup, lupa dengan mati. Bondo. Nah, ini. Kemudian berikutnya apa? Mencintai dunia, wayan saunal akhirat. Sing duprek-duprek mung dunya itu apa to? Dunya itu satu yang fana. Dana itu cedake awake dhewe. Yo, kesibukan dunianya berlebih, tidak ingat bahwa kita besok akan pindah ke alam akhirat. Alam akhirat itu besok abadi. Dunya gak ono sing abadi. Dunya kaya ngene iki. Biyen awake dhewe imut-imut, ganteng ya romani rama, jenggote dawa katoke komprang. Nih. Sampai itu Pak Giman. Saiki romane silang. Tinggal romannya saja. Nah. Itu loh. Biyen ada itu imut gua-gua, saiki diban dadi wis keriput kabeh. Fana itu loh. Kita tuh nggak semakin kuat orang. Biar lari juara siji. Saiki juara ngeri malahan itu. Biar nyawang apa-apa ketok. Sing ketok mung duit tok saiki. Ora wong wedok tok sing ketok. Sebetulnya ada itu pendengaran berkurang.
penglihatan berkurang. Nah, sampai dipleset ke PDIP, penurunan daya ingat dan pendengaran. Wis rapate iso ngapalke, lalen, rapate krungu sisan. Nek ngantuk jane krungu. Cuma motone merem dadi ra krungu. Yo ora kok pas turu sadare rapati krungu. Ana sesuarane weng. Ngomong apa tat? Lah ngomong aku mengbumbung tok iki lho. Wah, kuping wis loyo ya. Yes, ngurang daya pendengaran itu. Itulah awake dhewe ngono kuwi. Nah, kemudian berikutnya terakhir yuhibbuna gitu kan. Yuhibbinal a'mala wa yansawna al-hisab. Seneng kegiatan. Nah, kegiatannya orang karo sing migunane monggo. Kan wong itu kabeh duwe komunitas, ya ora. Sing duwe Harley, duwe kelompok Harley Davidson Club. Nah, sing duwe NMAX, klub NMAX. Sing duwe Pajero, klub Pajero. Sing duwe kucing, klub kucing. Sing duwe asu, wah kuwi nang ngene proliman kuwi. Ngene apa kuwi taman kuwi malam Minggu itu udah lomba no, asu-asu itu. Wah, jebule kuwi akeh kan. Nah, komunitas itu. Lah, kita dengan segala kesibukan dan juga kegiatan kita tuh diingat-ingat itu. Ono hisabe. No jangan kita terlibat dengan kegiatan yang tidak membawa manfaat. Enggak membawa berkah, malah membawa masalah. Saking wong saleh kaya ngopo, kuwi nek komunitas ora dijaga. Contohnya ngapunten, grup kucing. Wonge saleh, wawore karo wong ranggenah kabeh. Sing nulari ki apik apa elek biasane? Lomba kucing. Wawore ora karo-karuan. Jurine wae ora katokan. Rong mini maksud gitu loh. Nah itu ya sing lomba ya akhirnya ya melu. Hah? Kan itu. Nah, kita hati-hati milih komunitas itu. Jangan sampai kita lupa. Makanya kita tuh bersama siapa. Nek berteman tuh bertemanlah dengan orang-orang yang satu alim, ngerti agama. Sesenturi awakmu ngandani awakmu. Kedua, orang-orang yang senang berkorban. Orang-orang senang beramal baik. Senang sedekah, senang infak. Teman baik. Kemudian berteman dengan orang-orang yang jujur. Ojo awal orang sing ora jujur. Tularan ya kok. Berikutnya jangan berteman dengan orang-orang yang suka beromong yang dusta. Omongannya jorok, elek. Jangan awar guru ngaji diwacane Quran mulai lali. Kena awar wong misuh, ya wis. Langsung diterokke. Nah, model apa iso? Musuhe wong Madura iso. Nah, musuh wong Jawa Timur iso. Yang krik iso. Weh, wes, nah Jogja iso, Basio ngono iso apa? Kok apal men sing ngono kuwi. Nah, nek tak kae tulisan, coba sebutno kalimat-kalimat pisuan yang jorok mentiso kabeh. Ini 10 mentiso. Sebutkan nama Nabi 25 saja, iso luput kuwi. Sebutkan nama-nama surat dalam Al-Qur'an. Luput kabeh. Sebutkan nama pemain sepak bola. Wah, hafal apa? Nah, saya nonton itu. Nah, saya anget lah itu. Soal pemain jagone menang pisan. Wah, hafal banget sak ngono. Kalah nesu-nesu itu. Jago Jepang penalti ra mlebu blas. Malah misuh-misuh astagfirullah ora. Wah, misuh malah. Itulah makanya Pak yang berbahagia, monggo kita mulai berpikir yang cerdas, hidup ini enggak lama. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hidupnya sia-sia. Waktu wis mepet,
orang ngerti jebule ujuk-ujuk mak kejadian. Makanya monggo kita semuanya mengingat sudah dekatnya waktu ini untuk banyak bertobat, banyak beribadah kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.